Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan sedikit berbagi dengan para jamaah yang dalam banyak hal memang sering bertanya tentang betapa sulitnya kita ini menjadi orang Islam. Saya selalu mengatakan bahwa sulit atau mudahnya sesuatu itu bukan karena sesuatu yang mau kita kerjakan, tetapi terletak pada hal yang terkait dengan diri kita. Jauh mana kita punya persepsi tentang sesuatu yang mau kita kerjakan, dan seberapa siap kita mengerjakan sesuatu yang mau kita kerjakan dengan persiapan-persiapan yang kita miliki. Saya sering membuat ilustrasi begini. Ada salah seorang pemain sepak bola yang pada waktu itu dia diserahi oleh pelatihnya untuk melakukan tendangan penalti pada saat injury time. Artinya kalau tendangan penaltinya itu gagal, fatal bagi timnya, karena timnya itu pada posisi tertinggal 1-0. Padahal kalau tidak ada gol, itu tidak akan mungkin ada perpanjangan waktu. Disitulah hampir semua orang menolak, dan dia ketika diserai, dia mengatakan kepada dirinya, saya bisa, dan saya sudah berlatih sekian lama untuk melakukan tendangan penalti, dan saat ini saya akan buktikan bahwa saya bisa. Di depan saya ada sebuah bola, dan di jauh sana ada tiang gawang yang dijaga oleh seorang kiper yang siap untuk menangkap bola yang saya tendang. Dan bola itu akan bisa ditangkap dengan mudah ketika saya arahkan pada dirinya, dan akan sedemikian sulit ketika bola itu saya arahkan jauh dari tempat dirinya berada. Tetapi ada satu kemungkinan bahwa dia akan mengejar bola itu ke arah yang akan saya tendang, sehingga saya harus bisa menunjukkan kepada orang itu bahwa saya ingin menendang di satu tempat dengan satu keyakinan bahwa dia itu akan bergerak ke tempat di mana saya ingin menendang. Setelah pemain itu kemudian melangkah dengan langkah yang betul-betul meyakinkan, seolah-olah dia mau menendang ke arah kanan. Begitu dia menendang, ternyata tendangannya itu berbalik ke arah kiri, sehingga si kiper itu terkecoh. Padahal tendangannya tidak terlalu keras, tetapi mengarah pada arah yang jauh dari arah kiper itu ketika kiper itu sudah bergerak ke arah kanan. Nah, itu yang namanya trik, yang dalam bahasa awam disebut tipuan. Tetapi di dalam sebuah pertandingan itu bisa terjadi karena apa? Sebuah strategi dari sebuah pertandingan itu akan melahirkan trik-trik yang bermacam-macam. Dan disitulah kemudian kita memahami bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit. Kita harus punya trik-trik yang jitu. Kalau dalam bahasa silat, kita harus punya jurus-jurus yang tepat untuk kita gunakan ketika kita bermain silat. Begitu juga ketika kita ini
berada di rumah. Rumah kita itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan karena rumah kita itu menyenangkan, tapi terletak pada sikap kita terhadap rumah kita dan bagaimana kita menyikapi keberadaan rumah kita itu dengan sikap yang tepat. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh orang dengan pernyataan rumahku surgaku. Rumah itu menjadi surga bukan karena rumah itu indah, tapi bagaimana kita menjadikan rumah itu menjadi indah bagi diri kita karena kemampuan kita untuk melakukan tindakan yang tepat sehingga rumah sekecil apapun, sesederhana apapun itu menjadi indah dan menyenangkan. Sehingga ada istilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama, para mubalik, para khatib itu yang menjadi terjemahan dari rumahku surgaku dalam bahasa Arab, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi rumah itu menjadi surga bukan karena rumahnya, bukan karena objek yang kita hadapi, tetapi sikap kita terhadap objek kita hadapi itulah yang akan menjadikan objek itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya teringat ada sebuah hadis sangat populer, yang sangat populer, sangat familiar, yang berisi nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya yang menanyakan kepada beliau tentang keselamatan. Rasulullah itu pernah bersabda begini, amsik alaika lisanaka wal yasa'aka baituka wabki ala khati'atik. Dari seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, dia pernah memohon kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah man najat. Ya Rasulullah, kata Uqbah bin Amir, man najat. Kalau diartikan secara harfiah, apa keselamatan itu? Tapi dalam bahasa yang lain, Uqbah itu sebenarnya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana supaya kita selamat? Rasulullah kemudian menjawab, jagalah lisanmu dan hendaklah rumahmu membuatmu lapang dan menangislah karena dosa-dosamu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu itu membuatmu lapang. Itu bukan rumah yang bergerak, melangkah, melakukan sesuatu pada diri kita, tetapi diri kita yang menjadikan rumah itu seolah-olah menjadi sesuatu yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu yang pada saatnya perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang mengakibatkan rumah kita itu begitu indah dan menyenangkan. Jadi keindahan itu terletak pada sikap kita terhadap sesuatu yang kita jadikan sebagai objek yang pada saatnya kita menguasai objek itu untuk menjadikan objek itu menjadi indah. Demikian juga ketika saya ditanya itu, sehat itu indah nggak Pak? Indah ketika kita menyikapi dengan benar. Bersih itu indah apa tidak? Indah ketika kita menyikapi dengan benar. Bersihkan sesuatu yang ada dalam dirimu dan di luar dirimu, sehingga sesuatu yang ada di dalam dirimu dan sesuatu yang ada di luar dirimu itu menjadi sesuatu yang indah karena sikapmu terhadap sesuatu yang kamu kerjakan itu tepat, dan oleh karena itu kamu menjadikan sesuatu yang bersih sebagai akibat dari tindakanmu itu menjadikan sesuatu yang bersih itu menjadi indah pada dirimu. Ini semua bergantung pada kita. Orang kadang-kadang tidak bisa mensyukuri ketika dirinya sehat, sehingga ketika sehat pun dia tidak merasa ada sesuatu yang bermakna karena dia tidak bisa mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Begitu sakit dia baru merasakan, kenapa sewaktu saya sehat saya tidak berbuat begini dan begitu. Penyesalan yang ada pada dirinya itu terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan dia untuk mensyukuri nikmat ketika dia sehat. Demikian juga ketika orang itu sudah diberi peluang oleh Allah untuk berbuat sesuatu, tetapi peluang itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan menyesal. Kenapa waktu saya punya peluang saya tidak berbuat sesuatu, sehingga begitu saya tidak punya peluang saya tidak bisa melakukan apapun.
Nah, para syamaah yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ini memang menyatakan sesuatu yang tidak sederhana. Ini adalah sebuah nasihat dari Rasulullah. Jadi jaga lisan itu jelas, menangisi dosa itu jelas, karena pada apapun ketika kita mau bertobat kita harus bisa menyadari bahwa dosa-dosa itu adalah sesuatu yang mengakibatkan kita sengsara dan pada saatnya kita harus bertobat. Tetapi terkait dengan rumah, seperti apapun rumah kita, kalau kita syukuri semua jadi indah. Sebuah karpet yang kita gelar menjadikan rumah itu indah. Kursi yang kita pasang menjadi indah. Perabot yang seadanya menjadi indah. Anak-anak dan istri menjadi indah karena sikap syukur kita. Dan saya selalu mengatakan, setiap orang pasti menambahkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ada kalanya mereka itu berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan mengumpulkan materi yang sebanyak-banyaknya, sehingga dia cari uang, dan kemudian uang itu digunakan untuk membeli sesuatu yang dianggap sesuatu itu akan membahagiakan dirinya. Bisa saja kemudian orang berbahagia karena memang itulah yang dia cari. Jadi kebahagiaan dia itu ketika mendapatkan uang dan mendapatkan sesuatu yang didapatkan dari uang yang dia belikan, sesuatu yang diinginkan dia beli. Jadi kebahagiaan itu bisa dia dapatkan karena sikap dia terhadap uang dan sesuatu yang dibeli dengan uang itu, karena itulah yang dicari. Jadi kita tidak bisa menafikan memang ada orang yang bahagianya itu karena ada uang dan ada sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Demikian juga ada seorang suami yang memang punya keinginan untuk punya istri yang cantik, begitu dapat istri yang cantik dia bahagia. Demikian juga sebaliknya, perempuan yang ingin punya suami yang kaya raya, begitu dapat suami yang kaya raya bahagia, karena itu yang dicari. Tapi begini, apakah semuanya itu akan terus berjalan seperti apa adanya? Kecantikan seorang perempuan itu akan berubah pada saatnya ketika perempuan itu sudah menjadi tua. Harta yang dimiliki oleh seorang suami itu bisa tiba-tiba habis, dan ketika harta itu habis, ketika kecantikan itu sudah redup, apakah kemudian kita harus menyesali sesuatu yang tidak ada itu? Nah, ini sikap yang harus kita bangun di dalam hidup supaya kita tidak kecewa ketika harus menghadapi realitas yang terjadi. Apapun yang kita terima dari Allah, disyukuri saja, itu yang membuat kita akan menjadi bahagia, karena kita mensyukuri kenikmatan apapun yang datang dari Allah, dan kita bersikap husnudzon, berprasangka baik terhadap Allah ketika Allah memberikan kenikmatan pada diri kita. Termasuk ketika kita punya rumah dengan segala isinya, termasuk rumah tangga yang kita bangun di dalam rumah, seperti apapun rumah kita. Ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, orang bisa mendapat kebahagiaan karena mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan kekayaan melimpah, puncak kebahagiaan itu akan diraih. Tapi itu kan seperti sifat sementara. Begitu kekayaan hilang, apakah kita harus bersedih karena kekayaan itu hilang? Karena kekayaan itu kan tidak abadi. Dan di dalam kenyataan, rumah tangga yang hanya mengacu pada materi sebagai sandaran hidupnya, tanpa mengedepankan nilai-nilai yang lebih mapan, yang lebih abadi, itu akan mudah sekali goyah. Nilai ilahiyah itu yang abadi. Jadi ada makna di balik sesuatu yang kita lihat, dan ternyata tanpa mengedepankan nilai-nilai ilahiyah yang disebut agama itu, bisa jadi tiba-tiba bencana itu akan menimpa diri orang yang berada di dalam keluarga itu, dan bisa menimpa seluruh keluarga itu karena mereka tidak punya nilai-nilai yang lebih abadi untuk dia pegang. Misalnya ada suami yang akhlaknya tidak baik, istri yang akhlaknya tidak baik, atau anak yang akhlaknya tidak baik, itu akan mengakibatkan kegelisahan hidup, bisa mengakibatkan adanya kecemasan yang mendalam. Bagaimana ketika di dalam keluarga itu ada kebencian di antara mereka, akan permusuhan, dan berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi itu akan justru menumbuhkan kecemasan, kegelisahan hidup yang tidak kunjung usai. Berbagai masalah akan terus membelit
dan tidak akan pernah kunjung padam. Karena apa? Tidak ada nilai yang dia pegang yang kemudian dia wujudkan jadi tindakan-tindakan yang lebih bermakna. Berbeda dengan orang yang mengedepankan nilai-nilai ilahiyah. Apapun yang didapatkan dari Allah dia syukuri, sehingga tidak akan pernah ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam di dalam diri orang itu ketika dia bersama keluarganya. Dan rumah sekecil apapun, seburuk apapun kata orang, itu dinikmati karena itulah yang dia dapatkan dari Allah sebagai sesuatu yang harus dia syukuri. Sehingga selalu saya katakan, rumah tangga yang harmonis itu bukan karena mereka itu punya kekayaan yang luar biasa, istrinya cantik, perempuannya itu menjadi istri yang cantik, mulai suaminya itu gagah perkasa, kayanya luar biasa, rumahnya besar, indah dipandang orang, mobilnya sekian banyak. Nah, rumah tangga yang harmonis dan bahagia itu sebenarnya tidak bersandar pada materi yang dimiliki, tapi sikap kita terhadap materi yang kita miliki itu, karena itu titipan Allah. Kalau kita menyadarkan pada materi semata-mata, begitu materi itu hilang, kita akan kehilangan arah. Tetapi pada orang yang punya nilai-nilai ilahiyah, di mana nilai-nilai ilahiyah itu yang mendominasi pribadinya, maka keberadaan rumah tangga seperti apapun itu akan dia nikmati karena sikap syukurnya. Dan kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW itu bertumpu pada nilai-nilai ilahiyah, sehingga apapun yang dihadapi, Rasulullah selalu bisa berbahagia dengan apa yang dihadapi. Karena apa? Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan rumah tangga Rasulullah yang penuh dengan berkah, penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan itu seharusnya kita pelajari. Ada apa di situ? Ada nilai-nilai agama itu jadikan sebagai sesuatu yang memandu, sehingga mereka yang ada di dalamnya itu tahu bagaimana membersamai Allah dan bagaimana menghadirkan Allah untuk bersama dirinya di dalam hidup, sehingga nilai-nilai yang dia pegang itu betul-betul melahirkan kebahagiaan karena dia yakin bahwa itulah yang terbaik dari Allah yang harus dia syukuri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, semasa hidup Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak pernah punya rumah mewah, tidak punya harta yang berlimpah yang kemudian dengan harta yang berlimpah itu dia berfoya-foya dengan hartanya. Kalau beliau punya harta, sekecil apapun harta itu, sedikit apapun, dia selalu ingat pada siapa dia harus berbagi. Akan dikisahkan ketika Aisyah istrinya itu memasak sup, Rasulullah meminta kepada Aisyah istrinya itu untuk memperbanyak kuahnya agar bisa berbagi dengan orang lain. Maka diceritakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi beliau Rasulullah pada suatu hari, didapatinya Rasulullah SAW itu sedang berbaring di atas pelepah daun kurma. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab, punggung Rasulullah itu tergores karena terlalu kerasnya pelepah daun kurma itu, tergores itu. Tapi dari kondisi yang sangat sederhana itu, beliau selalu mengucapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kira-kira begitu. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa itulah sesuatu yang datang dari Allah yang harus dia syukuri. Itulah rumah tangga yang akan bisa menampilkan kebahagiaan, karena mendasari semuanya dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam rumah tangga yang Islami, seluruh anggota keluarganya itu akan punya peran dan punya fungsi yang jelas, dan masing-masing dari anggota keluarga itu akan saling bisa menghormati peran masing-masing. Satu contoh yang sering saya semuakan, suami itu adalah pemimpin yang memimpin dengan akhlakul karimah. Satu contoh misalnya, seorang pemimpin yang diperankan oleh suami itu punya akhlak yang namanya shadiqul wa'di, selalu menepati janji pada istrinya, sehingga istrinya itu akan percaya pada suaminya. Suami yang bisa menegakkan keadilan dan kasih sayang pada istrinya dan keluarganya, itu yang akan membahagiakan. Sehingga di dalam surat Maryam ayat 45 itu Allah menyatakan, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. Ini potret suami yang baik.
Dan kalau ayat ini kita coba untuk kita arahkan pada diri kita, bisa nggak kita itu menjadi orang yang bisa menegakkan sholat, bisa menunaikan zakat, dan bisa menjadi orang yang selalu ridho untuk beribadah kepada Allah. Pada saat yang sama Allah pun akan ridho pada dirinya karena ketaatannya kepada Allah. Nah, sementara dari seorang suami yang penuh dengan kasih sayang, istri pun akan membalas kasih sayang suami dengan kasih sayang. Istri pun akan menaati suami dan bekerja sama dengan suami itu karena apa? Dia sudah mendapatkan ketulusan suami ketika berbagi kasih sayang pada dirinya. Dan ketulusan itu tidak harus berat-berat, yang besar-besar, yang ringan-ringan aja, tetapi betul-betul semua natural dikerjakan. Seorang suami yang secara natural berbakti kasih sayang pada istri itu akan dirasakan istrinya sebagai sesuatu yang layak untuk dibalas dengan kasih sayang yang sepadan. Dia selalu berbuat baik pada istrinya, pada anak-anaknya, dan ketulusan hati, sehingga keluarga itu merasa terayomi dengan kehadirannya, dengan kasih sayangnya, dengan ketulusannya, sehingga anak istrinya pun menjadi sesuatu yang indah bagi dirinya, dan dia pun menjadi sesuatu yang indah bagi anak-anak dan istrinya. Dan pada akhirnya anak istrinya akan menjadi cahaya yang memancar karena ketaatan dan kesalahan mereka seperti suaminya yang taat kepada Allah. Saya masih ingat ketika mencoba untuk berdoa. Di dalam surat Al-Furqan itu kan ada sebuah doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak keturunan kami sebagai cahaya mata, penyenang hati bagi diri kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kami ini adalah hamba-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua itu sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang kita panjatkan, dan kalau kita tulus mengucapkannya, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang indah. Dan itulah sikap kita yang membangun keindahan pada saatnya. Karena apa? Karena kita membangun sikap yang tepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa, sehingga doa itu menyejukkan hati. Dan saya katakan para jamaah, dengan iman yang melekat pada diri kita akan bisa menjadi orang yang berbeda dengan orang lain yang tidak meletakkan iman sebagai fondasi di dalam hidup. Dengan iman, insya Allah kita akan bisa hidup dengan baik. Dengan iman kita akan bisa melalui semua persoalan itu dengan baik. Dan insya Allah dengan iman, anggota keluarga pun akan merasakan betapa indahnya hidup ini. Karena dengan iman seorang akan tumbuh menjadi orang yang selalu beramal soleh bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga semua anggota keluarga punya kemampuan bersyukur seperti dirinya. Dan ketika mendapatkan keberuntungan sekecil apapun, dia akan merasakan itulah kebahagiaan yang dari Allah. Sebaliknya ketika mendapatkan cobaan ujian yang bermacam-macam, dia akan selalu bersabar. Dan ini rumah tangga yang saya katakan dibangun dengan fondasi iman yang kokoh. Dan pada saat iman itu menjadi fondasi yang kokoh, itu insya Allah akan melahirkan amal soleh yang akan bermakna bagi siapapun di dalam anggota keluarga itu. Dan disitulah ada surga, kenikmatan tertinggi yang kita dapatkan dari Allah ketika kita menyikapi semua yang ada di sekitar kita, termasuk rumah kita dan rumah tangga kita, dengan sikap syukur. Karena itu adalah sesuatu yang memang menjadikan diri kita menjadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Allah pada diri Anda ketika Anda punya rumah dan rumah tangga seperti apapun. Dan dengan sikap syukur itu, mari kita bangun kebahagiaan itu dengan amal soleh kita, dengan fondasi iman kita yang kokoh. Insya Allah semua akan menjadi indah dan semuanya akan terasa menyenangkan bagi diri kita. Dan pada saatnya semuanya akan membangun kebahagiaan bagi kita semua, bagi semua anggota keluarga di seputar kita. Ibda' bi nafsik, mulai dari dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.